Di sebuah sudut kota Garut, aroma roti hangat sudah menjadi bagian dari cerita keluarga. Kope Guan bukan hanya sekedar nama, tapi warisan yang tumbuh bersama zaman. Kope Guan berdiri di Garut tahun 1885. Nah, produk yang diunggulkan dan diproduksi hanya bagelen dan roti, hanya untuk konsumsi orang-orang di zamannya, terutama orang-orang Belanda. Pertama dari awal itu bikin bibit dulu, bibit ya buat bagelen, kan ada bibitnya. Nah setelah itu ditaruh di tempat gitu ya, terus biar ngembang dulu. Nah sesudah ngembang baru diaduk tunggu waktu paling yang pertama itu jam 9 malam, terus jam 12 malam ngaduk lagi. Yang terakhir itu buat pembikinan bagelen buat yang pagi gitu, langsung jadi gitu. Nah setelah datang paling ngerjain, udah ditaruh di meja. Setelah di meja paling dibagi-bagi gitu, kayak yang ukuran yang 20 gram, terus yang 10 gram, ada juga yang 40 gram gitu. Nah setelah itu sudah di bowl gitu ya, sesudah di bowl itu terus dimasukin ke pengembang, alat pengembangnya ada. Setelah ngembang terus dikeluarin, masuk lagi ke oven, udah ngembang beneran gitu ya. Iya, paling dibakar sekitar 15 menitan. Sudah 15 menit, udah mateng. Nah, udah mateng baru keluar. Sudah keluar, terus ditaruh dulu 1 malam, paling paginya. Paginya dibikin ya dipotong pakai mesin gitu. Kayak yang 20 gram, yang 10 gram. Halo Teteh. Halo. Teteh mau tanya, ini proses setelah pemanggangan yang kedua ya? Iya, Ini proses pengolesan apanya Teh? pengolesan krem ori. Oh ini krim ori ya? Ya. Aku boleh coba nggak? Oh boleh. Boleh. Ya aku coba ya. Pegangnya di mana Teh? Ini gini. Oh oke. Coba ya. Susah-susah gampang ya Teh? Dan harus rata ya? Ya jadi ya harus cut. Nah ternyata kalian tahu bagelen yang biasa kita makan, kope guan yang seenak itu, cita rasanya seklasik itu, ternyata di balik itu ada ibu-ibu di sini yang telaten ngolesin krimnya yang aku pun susah ya. Oke oke. Kalau udah lanjut dari sini lanjut kemana Teh?
Ibu ini lanjut ke proses pengemasan ya? Iya. Oh ya, setelah tadi aku lihat produksinya sampai akhirnya di pengemasan juga. Aku boleh bantu ya Bu? Boleh. Ini karena mix, ini rasa apa Bu? Keju. Kejunya 3. Kejunya 3 ya? Udah masukin 1, 2, 3, lanjut rasa apa lagi? Ini ori 4. Orinya 4 ya. Oke. Ini Bu sehari bisa dapat berapa kaleng nih Bu pengemasannya? Kalau itu tergantung berapa banyaknya ya. Jadi 100 juga nyampe. 100 kaleng ya untuk seharinya. Bahan pengawet sih alhamdulillah enggak. Dari zaman dulu juga kan ini ibaratnya lebih jadul ya. Tapi alhamdulillah enggak ada pakai. Bahkan pengembangnya juga kan enggak ada dari bibit alami gitu. Kalau pekuatan begelen sih paling 6 bulanan. 6 bulanan ya. Kuat yang kering. Walaupun tanpa bahan pengawet gitu alhamdulillah. Itu kan marga. Orang lebih familiar atau lebih umum manggil atau menyebutkannya itu Kopekuan. Dari nama dia langsung karena si Kopekuannya ini, Kopekuannya ini yang bikin. Jadi dia kasih nama Kopekuan untuk produk dia. Ya, Jadi Kopekuan itu nama orang ya Pak ya? nama orang. Betul. Dia asli Garut berarti Pak, atau beliau ditinggal di Garut atau ada ini? Kalau udah dari tahu segitu karena masih zaman Belanda aja. Pokoknya dia berangkat dari China sampai ke Myanmar kalau nggak salah. Akhirnya sampai ke Indonesia dan tinggal di Garut. Itu dulu berarti Kopekuan tuh base produknya roti. Betul. Di Garut roti gitu. Itu asal usulnya dari mana Pak? Mungkin ini ada satu cerita sedikit. Ini juga tahun 2022 saya tahu si penerus pengelola Pekuan ini kedatangan tamu. Sebetulnya dari 2 keluarga itu ya. Dari negeri Belanda dan dia cucunya. Nah, jadi si kakeknya dulu opsir di sini. Petugas sekaligus tentara Belanda. Untuk yang ditugasin di perkebunan-perkebunan di sekitar Garut. Nah dari situlah dia ketemu dengan si Om Pekuan ini, Pu Pekuan, yang sudah memproduksi roti atau lebih tepatnya bagelen. Ini yang produk yang baru. Kalau yang dulu cuma bulat, rasanya yang seperti original lah ya. Yang tadi saya bilang room butter. Cara Kopekuan untuk mempertahankan nih persaingan zaman sekarang ya Pak ya, dan tetap mempertahankan cita rasanya yang klasik dengan kemasan yang modern tuh kayak gimana Pak? Nah ini kalau cerita klasiknya ya, saya bikin klasik tapi dikemas dengan gaya baru. Silahkan lihat ya. Pertama kemasannya, wah variannya kan bentuknya juga. Jadi saya kemas disesuaikanlah dengan zamannya gitu. Dan ada hubungannya mungkin dengan ekspansi saya. Mungkin ditanya ada nggak di luar kota? Ada. Saya dari cabang di Bandung. Ya pengembangan usaha lah. Ya saya juga pengen lebih besar lagi. Jadi ya untuk secara sosial juga saya bisa karyawan saya sejauh minimal gitu atau nambah mungkin ya. Kita karena harus kerjasama. Tumbuh Sama itu penting sekali. Pak ini buat kita nih sebagai generasi muda sekarang nih, saya tuh jadi apa ada pesan-pesan nih buat anak muda zaman sekarang supaya ayo dong belajar bisnis misalnya atau bikin dong produk dan segala macam, ada nggak Pak buat? Ada saya inovasi kan udah kebutuhan sekarang ya. Kalau orang harus berinovasi, orang juga harus ada kiat-kiatnya gitu. Ya saya tantang nih ke anak muda nih ya, apalagi sekarang zamannya udah era digital ya. Bagian anak muda lah, saya mungkin hanya bisa menyediakanlah dulu sisa-sisa tenaga saya nih, inovasi saya sampai
Sampai yang gini, tolong dikembangin juga, harus ada kerjasama. Itu pesan saya sama anak muda itu. Ya, satu yang paling utama, jangan pernah berhenti berusaha terus dan mencoba. Kalau menurut saya, ya tuh berusaha mencoba berfak. Pasti kalau kita perspektif tadi jatuh bangun, perusahaan ini juga 100 kali jatuh bangun. Tapi kiatnya itu saya berusaha untuk bangkit. Keren Kopek One. Pertanyaan terakhir nih Pak, aku yang pengen tahu dong harapan ke depan si Kopek One ini seperti apa dari Bapak? Saya sih harapan masih tetap ya, generasi yang sudah ada yang saya sudah siapui dengan inovasi baru tentu ya. Harapan saya sih jangan sampai meredup begitu ya. Ya. Karena saya juga kan saya tinggal dan lahir di daerah sini. Terus terang saya bangga karena Bagelen itu bisa dijadiin salah satu oleh-oleh untuk daerah saya, daerah Garut. Ya, ini juga bisa nambah-nambah untuk tamu datang ke sini, banyak turis datang ke sini. Ya, kota saya juga tambah maju begitu. Iya. Itu pesan dari saya. Si banyak. Iya, kasih Terima kasih banyak Pak. udah bersedia menerima kami datang ke tempat ini. Kita tadi keliling-keliling juga didampingi sama Bapak langsung. Mungkin episode ini tuh jadi salah satu episode dimana lebih kita juga jadi ada spirit dorongan kembali buat terus bikin lagi beberapa video tentang produk-produk lokal khususnya di Garut sendiri. Bagelen Kopek One. Dari sini semuanya berawal. Karena rasa yang diwariskan akan selalu pulang ke tempat asalnya.